Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Tottenham Hotspur meraih kemenangan tipis 1-0 menghadapi Liverpool di babak semifinal leg pertama Piala Liga Inggris. Kemenangan ini praktis membuka jalan Tottenham menuju fase final. Di sisi lain, kemenangan ini semakin menambah panjang catatan anomali alias keanehan tim yang satu ini. Tottenham kerap menjadi bulan-bulanan klub yang notabene lebih kecil, tetapi mereka justru tak jarang merepotkan tim-tim raksasa. Tim penuh anomali kini sedang memupuk asa mereka juara. Lalu, bagaimana anehnya perjalanan Tottenham musim ini? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Tottenham Hotspur punya sebuah misi revolusi ketika mereka memutuskan menunjuk Ange Postecoglou sebagai juru taktik baru. Pelatih berdarah Australia Yunani itu dikenal dengan gaya main all-out attack, profil yang sesuai dengan kriteria pelatih idaman Daniel Levy, sang chairman The Lillywhite. Musim pertama Ange bersama Tottenham berjalan cukup baik. Sebagai sebuah tim yang tidak begitu diunggulkan, Tottenham sukses merangsak masuk ke 5 besar. Anak asuh Postecoglou pada akhirnya berhasil mengamankan slot ke-5 klasemen yang memberi mereka tiket menuju Europa League musim 2024-2025. Finish di urutan 5 besar membuat Ange dan pasukannya berusaha meningkatkan prestasi mereka di musim 2024-2025. Itulah sebabnya Tottenham membawa sejumlah rekrutan anyar ke Tottenham Hotspur Stadium. Mulai dari Wilson Odobert, Lucas Bergwall hingga Dominic Solanke. Ange Postecoglou tidak akan pernah mengubah pendekatan gaya bermainnya yang bagi sebagian orang terlalu frontal. Namun, Ange paham betul kalau masalah timnya ada di lini belakang. Pertahanan Tottenham seringkali jebol, terutama melalui situasi-situasi transisi serangan cepat. Target Tottenham Hotspur untuk musim 2024-2025 tampaknya adalah finish di 4 besar. Dan mereka akan mengupayakannya dengan cara bermain ekstrim ala Ange Postecoglou. Sayangnya, pendekatan seperti inilah yang membuat Tottenham pada akhirnya menjadi sebuah tim yang anomali. Ketika lazimnya tim-tim besar mengincar poin di laga-laga melawan tim kecil, Tottenham seolah sebaliknya. Tentu saja, target mereka adalah menang di setiap pertandingan. Tapi, apa yang terjadi di atas lapangan justru membuat pasukan London Putih seperti sebuah anomali di sepak bola Inggris. Momen paling memorable tentu ketika Tottenham berhasil melumat Manchester City 4 gol tanpa balas pada akhir November kemarin. Sebagai catatan tambahan, tim Manchester yang lain, Manchester United juga sudah pernah merasakan kekalahan di tangan Tottenham, yakni pada akhir September lalu dengan skor 3 gol tanpa balas. Tidak cuma itu, dalam beberapa pertandingan lainnya, Tottenham juga sukses memberi perlawanan berat untuk tim-tim raksasa lainnya. Sebut saja Liverpool, Chelsea, hingga Arsenal. Memang tak sampai menggondol poin penuh, tapi paling tidak permainan Tottenham di 3 game tersebut mampu membuat para raksasa kewalahan meladeni mereka. Sayangnya, seperti yang sudah disebutkan, Tottenham ini adalah sebuah anomali. Ketika mereka mampu membuat klub-klub raksasa lain kewalahan, momentum melawan klub-klub kecil justru tidak bisa mereka tuntaskan. Tottenham menyerah melawan beberapa tim semenjana, bahkan beberapa kali terpantai oleh tim-tim ini. Crystal Palace, Ipswich, Newcastle United, dan Brighton adalah beberapa contoh tim-tim non-unggulan yang berhasil menaklukkan Tottenham di musim ini. Anomali yang terjadi pada akhirnya menempatkan Tottenham pada posisi sulit. Sekarang mereka terdampar di urutan ke-12 klasemen sementara IPL, mengemas 24 poin dari 20 pertandingan. Siapapun tahu kalau kabinet trofi Tottenham adalah kabinet yang paling luas di antara klub-klub lain. Bukan karena kabinetnya memang besar, tapi karena jumlah trofinya yang tidak seberapa. Tapi jangan remehkan Tottenham musim ini. Anomali-anomali begini, The Lillywhites adalah salah satu kandidat terkuat untuk juara Piala Liga. Siapa menyangka kalau Tottenham akan berhasil menaklukkan Liverpool di leg pertama semifinal Piala Liga?
Pertandingan yang berjalan sengit pada akhirnya menjadi milik Ings dan pasukannya. Gol sematawayang Lucas Bergwall jelang bubaran sukses melangkahkan satu kaki si London Putih ke babak final. Bicara soal anomali, Tottenham juga membawa anomali mereka ke ajang Piala Liga. Beruntung di Piala Liga, Tottenham selalu mendapat lawan tim-tim raksasa. Pada akhirnya mereka melenggang ke semifinal setelah menghajar dua tim unggulan, Manchester United dan Manchester City. Trofi Liga Inggris memang mustahil untuk dikejar, tapi tidak demikian untuk trofi Piala Liga yang satu ini. Sudah sekian lama semenjak Tottenham memenangi trofi mayor mereka pada 2008. Yang menarik, trofi terakhir yang mereka menangi ini tak lain adalah trofi Piala Liga. Ings kini berharap pasukannya akan mengulang kesuksesan mereka 17 tahun yang lalu. Perjalanan untuk sampai ke semifinal tidaklah mudah. Kami mengalahkan dua klub Manchester dalam prosesnya. Kami telah menghadapi tim-tim terbaik di kompetisi, jadi saya sangat menantikannya, kata Postecoglou jelang pertandingan melawan Liverpool. Tottenham boleh bernafas lega pasca meraih kemenangan kandang melawan Liverpool, tapi mereka juga tidak boleh terlena. Perjalanan ke final belum tuntas. Setelah ini masih ada laga tandang ke Anfield yang harus mereka menangkan untuk mencapai fase pamungkas. Tak bisa dipungkiri, puasa gelar yang sudah teramat lama tentu membuat Tottenham dan para fans mereka sudah sangat lapar akan trofi. Mereka sekarang berharap pada salah satu kans yang bisa didapat untuk memenangkan penghargaan bergengsi. Namun, semuanya tergantung pada Ings. Tiket ke final bisa didapat dengan memainkan strategi yang lebih safe. Apabila gelar juara berhasil didapat, maka sudah pasti posisi Ings di kursi kepelatihan Tottenham bakal aman. Tapi apa yang terjadi jika Tottenham gagal? Manajemen mungkin masih akan mempertahankannya. Tapi itu berarti Ings harus siap menghadapi tekanan yang lebih berat. Mengingat posisi mereka di Liga juga sedang tidak baik-baik saja. Musim 2024-2025 sudah berjalan separuhnya. Dan ini adalah momen yang tepat untuk merefleksi semua pencapaian selama paruh musim pertama. Raihan 7 kemenangan dari 20 laga jelas bukan sesuatu yang istimewa. PR Ings kini adalah memperbaiki catatan tersebut setidaknya untuk mengamankan slot Eropa musim depan. Pembelian Antonin Kinski di bursa transfer musim dingin ini adalah satu langkah besar evaluasi problem Tottenham yang selama ini cuma bertumpu pada Guglielmo Vicario. Kini tinggal melihat apa langkah yang akan diambil Ings dan manajemen untuk menangkal beberapa masalah lain dalam tubuh si London Putih. Akhir kata, Tottenham adalah sebuah anomali terbesar sepak bola Inggris musim ini. Tapi tak dapat dipungkiri, tim ini adalah salah satu kandidat terkuat untuk juara Piala Liga. Terlepas banyaknya stigma yang menyebut ajang ini sebagai piala ciki semata. Jadi, menurut football lovers seperti apa? Apakah Tottenham bisa menjadi juara Piala Liga Inggris 2024-2025? Komen di bawah ya!